saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian kita pada saat ini kita kuduskan dengan mengaku dalam hati kita demikian. Sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pujian kita. Kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur pasal 119
ayat 129 sampai 136. Demikian firman Tuhan. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasmu. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti air liran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pengharapan kita, sujud di altarnya. Datanglah
Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk menerangi kita, mengajarkan kita, untuk kita mengerti firman-Nya dan dapat melaksanakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan Kau perkenankan kami mengadakan kebaktian pada saat ini. Meskipun di antara kami satu dan yang lain tidak berada di dalam satu tempat kebaktian, tapi kami berada di dalam kebaktian di rumah masing-masing. Engkau menyertai dan memberkati kami, mengikat kami dalam kasih-Mu sehingga kami merasakan persekutuan dengan saudara-saudara kami dan dengan Engkau. Kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami, terangilah kami untuk kami mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara serta anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini dari Injil Matius. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai 52. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai 52 demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayat 44 sampai 52 demikian. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu semua pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ.
Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu?" Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara beserta anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita berada pada minggu ke-8 Trinitas, di mana kita menghayati karya Tritunggal, karya Allah Trinitas, Allah yang satu, Allah yang esa, yang menyatakan dirinya di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan tema pewartaan sabda pada saat ini adalah hidup dalam visi kerajaan Allah. Hidup dalam visi kerajaan Allah. Saudara-saudara beserta anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang visi, pengertian dari visi itu sendiri secara mudah bisa kita mengerti berkenaan dengan pandangan, dengan bagaimana cara melihat, bagaimana seseorang berjalan atau hidup dalam pandangan atau penglihatan berkenaan dengan sesuatu. Atau juga visi ini pandangan tentang masa depan dan seringkali dipakai untuk hal yang berkenaan dengan tujuan pokok dari perjalanan, dari kegiatan dan sebagainya. Kalau visi kerajaan Allah apa? Kerajaan Allah, saudara-saudara, bisa kita mengerti secara sederhana bahwa ketika kita menghayati kerajaan Allah atau membicarakan atau mengerti tentang kerajaan Allah itu adalah situasi dan kondisi, keberadaan, keadaan, dan suasana di mana Allah sebagai raja, Allah yang berkuasa, sehingga kehidupan di dalam kerajaan Allah adalah kehidupan di mana dikuasai oleh Allah sebagai raja. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita diajarkan oleh Tuhan Yesus hal kerajaan sorga. Hal di sini mempunyai makna bahwa yang dibicarakan itu berkenaan. Jadi hal kerajaan sorga berarti berkenaan dengan kerajaan sorga. Sehingga Tuhan Yesus tidak menjelaskan tentang kerajaan sorga itu sendiri, tetapi
menjelaskan, memberitahukan, mengajarkan tentang hal kerajaan Allah atau yang berkenaan dengan kerajaan Allah itu. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam bacaan kita hal kerajaan surga itu seumpama yang pertama biji sesawi. Biji sesawi itu sangat kecil dan ketika kemudian biji sesawi itu tumbuh menjadi tanaman dan bahkan menjadi pohon, itu daunnya rimbun, bisa untuk bersarang burung-burung. Ini berarti yang kecil itu di dalam kuasa Allah, di dalam kuasa Sang Raja, kehidupan di dalam kerajaan Allah bernilai besar. Juga ragi, dikatakan ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu. Saudara-saudara, ragi itu menyebabkan roti itu mengembang. Dan ragi itu meskipun hanya sedikit tetapi rata, kamir. Oleh karena itu saudara-saudara, ini bagian ketika kehidupan kita di dalam kerajaan Allah, di dalam kuasa Allah, jangan berkecil hati. Kita mungkin merasa kecil, merasa hanya berkemampuan sedikit, tetapi dalam kerajaan Allah kita akan melihat, merasakan bahwa Allah membuat segalanya berbuah besar. Dan juga dikatakan dalam bacaan kita, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi, dan kemudian orang itu merasakan sukacita, kemudian ia menjual seluruh miliknya. Untuk apa? Membeli ladang itu. Nilai dari apa yang berkenaan dengan kerajaan surga itu, saudara-saudara, tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang, oleh manusia di dunia ini. Sehingga dia rela menjual segala sesuatunya demi kerajaan Allah itu. Juga seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, kemudian mutiaranya itu ditemukan, ia pun menjual segala miliknya dan membeli mutiara itu. Itu menggambarkan bahwa begitu berharga, begitu bernilainya hal yang berkenaan dengan kerajaan surga itu. Dengan kerajaan Allah. Saudara-saudara, beserta anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu kalau kita mempunyai visi atau cara pandang kerajaan Allah. Kalau kita dalam kehidupan ini yang kita perhatikan bukan hanya keuntungan, kepentingan diri pribadi semata. Apakah memperhatikan keperluan, keuntungan diri pribadi itu salah? Tidak. Tetapi kalau hanya itu pandangan kita dan kemudian kita hanya terpesona ke hal-hal yang ada di dunia ini, saudara-saudara, itu sementara. Itu harus di bawah kuasa Allah sebagai raja. Sehingga hidup kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kalau tidak, yang berkuasanya kehendak kita sendiri, perasaan kita sendiri, keinginan kita sendiri, dan kita akhirnya tidak hidup dalam kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan kita sendiri. Dan itu pasti tidak membawa sukacita, tidak membawa damai sejahtera, dan bahkan bisa membawa kehancuran. Oleh karena itu saudara-saudara, diajarkan juga bahwa hal kerajaan surga itu seperti pukat yang dilabuhkan di laut, atau orang mencari ikan, menebarkan jaring gitu, kemudian dapat ikan dan kemudian dikumpulkanlah
berbagai jenis ikan itu dan kemudian dipilah-pilah atau dipilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan kemudian yang baik ini disimpan, dikatakan di sana disimpan di pasu, di tempat ikan. Tapi yang buruk, yang tidak baik itu dibuang. Itu sebetulnya sangat erat dengan bagaimana kehidupan yang dikuasai oleh Allah. Allah itu suci, Allah itu penuh dengan kebenaran, Allah itu penuh dengan kebaikan. Jikalau kita hanya menimbang-nimbang dan kemudian kita memilih yang tidak baik, yang tidak benar, hati-hati. Dikatakan pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang yang jahat dari orang benar, mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara-saudara, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pasti kalau ditawari mau tidak hidup dalam kerajaan Allah, hidup dikuasai Allah, semua pasti menjawab iya, itu yang kami harapkan. Mau tidak kita selalu memilih hidup dalam kerajaan Allah? Barangkali kita langsung menjawab iya. Tetapi kalau kita memperhatikan kehidupan kita sehari-hari, benarkah yang kita pilih itu hal yang dikuasai oleh Allah atau dikuasai oleh pikiran kita? Dikuasai oleh kehendak kita? Dikuasai oleh keinginan kita semata? Kalau kita memang mau dikuasai oleh Allah, hidup di dalam kerajaan Allah, mari kita memilih apa yang dikehendaki Allah. Meskipun itu berat, meskipun itu perlu perjuangan, meskipun itu seringkali kita harus menanggalkan keinginan kita. Karena alasan itu berat, karena alasan untuk hal-hal yang menurut kita baik, padahal baik hanya menurut kita bukan menurut Allah. Kita meninggalkan jalan Allah dan memilih jalan kita sendiri. Nampaknya itu adalah jalan dari Allah, bukan. Nampaknya itu dikuasai oleh Allah, bukan. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya bukan dari Allah. Bukan dikuasai oleh Allah, bukan dalam lingkup kerajaan Allah. Maka kalau kita mau hidup di dalam kerajaan Allah, ya mari. Jalan kita adalah jalan yang sesuai kehendak Allah. Memang berat, tetapi Allah beserta kita, Allah menguasai kita. Oleh karena itu, kita akan merasakan sukacita. Kita akan merasakan kehidupan yang sangat bernilai, yang melebihi dari apapun. Bahkan kita kemudian akan rela melepas apapun kalau itu tidak sesuai kehendak Allah. Meskipun kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menggiurkan, kadang-kadang mempesona, kadang-kadang menjanjikan, tapi kita tanggalkan dan kita tinggalkan kalau itu tidak sesuai kehendak Allah. Kita harus memilih mana yang menjadi kehendak Allah, sehingga kita hidup dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, hal-hal yang berkenaan dengan kerajaan Allah di dunia ini banyak sekali, tetapi tentu Tuhan memampukan kita menjalaninya. Karena apa? Bahkan dalam bacaan kita, ahli Taurat saja ini mendapat nilai bagus dari Tuhan Yesus. Banyak dalam Alkitab yang menunjukkan nilai negatif ahli Taurat atau pimpinan orang Yahudi yang sering disebut ahli Taurat ini. Tetapi di sini
ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Jadi ahli Taurat yang menerima pengajaran tentang hal kerajaan Allah itu pun bernilai positif. Saudara-saudara, kita banyak kekurangan, tapi tentu kita bisa mempunyai kehidupan yang bernilai positif ketika kita hidup, menyerahkan diri, dikuasai oleh Allah, hidup dalam kerajaan Allah. Saat ini saudara-saudara, dalam situasi dan kondisi kita di mana kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19, meskipun sekarang kita dalam kehidupan kenormalan baru atau new normal, dan juga beberapa gereja mungkin sudah mengadakan kebaktian di gedung gereja, tapi sebagian yang lain belum. Itu semua bagian dari kehidupan yang harus dijalani, dihayati sebagai apa yang tidak terpisahkan dari hal kerajaan Allah. Karena itu mari kita mengingat, menghayati, dan biarlah disemangati untuk hidup di dalam situasi dan kondisi saat ini, tetap tidak mencari jalan pintas semata meskipun berat, namun tetap berbuah di dalam Allah, karena kita adalah warga kerajaan Allah, orang-orang yang dikuasai oleh Sang Raja Allah sendiri, dan kita hidup dalam kerajaan Allah. Biarlah hidup kita adalah hidup dalam visi kerajaan Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyegarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar, berkat-Nya selalu mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita mempersembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, juga persembahan lainnya. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara sebagaimana dimuat dalam warta gereja dan media lainnya. Sebagai nas dasar persembahan kita saat ini, dari kitab Mazmur 50 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita mempersembahkan dengan menyanyikan nyanyian syukur kita. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu.
bagimu. Saudara-saudara beserta anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa, menaikkan doa syafaat kita dan juga doa persembahan kita, serta kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas hari ini, atas kebaktian ini, atas firman-Mu yang telah juga kami terima. Biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa membukakan hati untuk hidup di dalam kerajaan-Mu, menjalani hidup yang senantiasa Engkau kuasai sebagai Raja kami, sehingga kami tidak hidup dalam kekuasaan keinginan kami semata ataupun kekuasaan yang lain di luar Engkau. Bapa di sorga, ajarkan kami untuk berserah diri, hidup di dalam kerajaan-Mu. Bapa di sorga, pada saat ini perkenankan kami mohon berkat-Mu Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang merasakan kelemahan raga karena sakit yang diderita, sakit apapun, juga karena lanjut usia. Berkatilah mereka Tuhan, meskipun dalam kelemahan raga tapi tetap merasakan Kau hadir di dalam hidupnya, hadir menyertai dan memberkati mereka, dan Kau menguatkan jiwa raga mereka, menguatkan iman dan pengharapan mereka, sehingga mereka merasakan senantiasa persekutuan dengan Engkau, merasakan Engkau ada dalam hidupnya, menolong dan menyertai serta memberkati. Kami percaya bahwa dengan pertolongan-Mu, kesehatan saudara-saudara kami itu semakin membaik. Bapa di surga, kami juga secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih banyak yang menderita kelemahan raga karena virus corona atau COVID-19. Bapa di surga, karunialah kekuatan jiwa raga, juga kesabaran atas mereka, dan kekuatan iman dan pengharapan juga untuk mereka menjalani masa-masa pemulihan ini dengan senantiasa merasakan kasih dan kuasa-Mu. Saudara-saudara kami yang secara khusus mengabdikan diri di garda depan sebagai dokter, perawat, tenaga-tenaga pendukung, pengobatan, perawatan bagi saudara-saudara kami yang sakit itu, berkatilah mereka juga untuk dapat melaksanakan dengan baik sebagai karya-Mu dalam memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kami itu dan kami semua. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini menderita karena dampak atau merasakan akibat dari pandemi ini. Berkatilah mereka Tuhan, karena kesabaran juga bukakanlah pintu untuk mereka merasakan berkat-Mu, berkat jasmani maupun rohani. Berkatilah juga mereka untuk semakin dapat merasakan hidup di dalam kuasa-Mu dan keteguhan iman dalam upaya, usaha di dalam jalan-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang saat ini ada yang telah melaksanakan kebaktian di gedung gereja dan juga ada yang belum melaksanakan di gedung gereja. Semuanya Tuhan, berkatilah agar kebaktian-kebaktian yang ada boleh menjadi berkat, menyatakan kasih dan karya-Mu bagi anak-anak-Mu, dan juga mendatangkan damai sejahtera di bumi ini. Juga kegiatan-kegiatan gereja-Mu, baik GKJ Dayu maupun gereja-gereja lain yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan rohania maupun kegiatan-kegiatan jasmania, baik itu bantuan sosial dan juga kegiatan yang lain. Berkatilah untuk benar-benar mendatangkan damai sejahtera bagi
kami semua. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para penjaga tinggi, para pengambil keputusan di negara kami ini. Berkatilah mereka untuk boleh merasakan penyertaan-Mu, mendapatkan hikmat dari-Mu, sehingga menuju pada damai sejahtera bangsa kami. Para kepala daerah, sampai saudara-saudara kami yang melayani di masyarakat di tingkat RT, berkatilah untuk mereka juga membawa damai sejahtera-Mu, dan kami semua bangsa Indonesia merasakan pimpinan, penyertaan, dan berkat-Mu. Bapa di surga, pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan. Berkatilah benda-benda mati yang kami kumpulkan menjadi karunia-karunia yang hidup dalam karya-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan berkat-Mu senantiasa. Doa ini kami serahkan kepadamu hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, dan berkenankanlah menjadi doa kami naikkan kepadamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menyanyikan nyanyian pengutusan bagi kita, tetap setia. Saudara-saudara beserta anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan kebaktian kita ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa menyadari, mengingat, dan menghayati bahwa kita hidup dalam visi kerajaan Allah. Kita
sebagai warga kerajaan Allah, kerajaan surga, sehingga hidup kita senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Allah dan dikuasai oleh Allah Sang Raja. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin.